Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dipertemukan kembali di perkuliahan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja pembahasan selanjutnya. Berbicara tentang guru. Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Guru disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan atas. Kemudian berbicara tentang tugas umum seorang guru, tugas guru itu dibagi menjadi dua, yakni tugas umum dan tugas khusus. Tugas guru secara umum yakni adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk, dan contoh kebiasaan. Kemudian tugas khususnya adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Yang kemudian, guru sebagai pendidik, dan guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melakukan penelitian setelah program itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Kemudian yang ketiga, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Kemudian berbicara tentang peran guru, perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar bahwa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena pada dasarnya, proses belajar mengajar dari hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Kemudian guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal dalam kurung kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya, maupun secara moral atau kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Nah, mungkin seperti itu dari penjelasan tentang peran guru. Baiklah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu guru sebagai demonstrator. Jadi guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan demikian, ia memperkaya dirinya dengan berbagai pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar, serta mampu mengaplikasikan atau memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis sehingga apa yang disampaikan betul-betul dimiliki oleh anak didik. Seorang guru hendaknya mampu dan terampil dalam merumuskan serta memahami kurikulum. Selain itu,
Guru juga mampu memahami dirinya sebagai sumber belajar dan terampil dalam memberikan informasi kepada peserta didik. Sebagai pengajar, ia pun harus membantu mengembangkan peserta didik untuk dapat menerima, memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan. Berikutnya, peran guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam perannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Penguasaan terhadap lingkungan belajar itu turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang baik bersifat menantang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Kualitas dan kuantitas belajar peserta didik di dalam kelas tergantung pada banyak faktor. Antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara peserta didik di dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Baiklah, berikutnya adalah peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik. Dalam memfasilitasi pembelajaran, berarti guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. Memfasilitasi pembelajaran bukanlah hal yang mudah jika guru tidak memiliki cukup pengalaman tentang psikologi pendidikan dan berbagai teori pembelajaran. Pada era sekarang, cara-cara mengajar guru banyak yang sudah ketinggalan dan terlindas oleh zaman. Penguasaan IT misalnya menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki seorang guru. Fasilitas pembelajaran bermakna bahwa semua peserta didik dengan segala karakteristiknya masing-masing harus dapat digugah dan distimulus oleh guru untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikutnya, peran guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan, yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan saja, tetapi guru juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Memilih media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, serta kemampuan guru, minat dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar semangat dan aktif belajar, karena sebagai seorang siswa, rasa lelah, jenuh, dan beberapa alasan lainnya bisa muncul setiap saat. Disinilah peran guru sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong dan memberikan respon positif guna membangkitkan kembali semangat siswa yang mulai menurun. Adapun alat pembangkit motivasi guru bagi peserta didiknya yaitu yang pertama, bersifat terbuka. Artinya, seorang guru harus dapat mendorong peserta didik agar berani mengungkapkan pendapatnya dan menanggapinya dengan positif. Yang kedua, membantu siswa agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi
yang ada pada dirinya secara optimal. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang serasi dan penuh kegairahan dalam berinteraksi belajar mengajar di kelas dengan cara murah senyum, mampu mengendalikan emosi, dan bersifat profesional. Selanjutnya, guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru hendaknya memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, media apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga hal tersebut akan melahirkan sebuah inspirasi dan dalam diri siswa tersebut untuk terus belajar guna meraih prestasi. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik harus berkepribadian baik, religius, bermoral, dan bermartabat agar peserta didik dapat menginspirasi kita. Selanjutnya, guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya, guru sebagai informator. Sebagai informator, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Selanjutnya, guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau biasa disebut dengan kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu pada masa satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Demikian pula dalam satu kali proses belajar mengajar, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan selalu cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian, guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang peserta didik termasuk kelompok peserta didik yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.